Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita bisa menghadiri panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha Allah membukakan pintu rahmatnya, pintu barakahnya yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan dari langit dan bumi yang kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan dan menantikan selamat sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tak terasa bahwa saat ini kita sudah masuki hari kedua di bulan Desember. Tentunya hari yang sangat indah sekali, hari yang sangat baik untuk mengadakan introspeksi diri, karena berada di bulan terakhir di tahun masa ini. Mudah-mudahan dengan semangat untuk kita tetap berbuat baik, beramal saleh, hingga manakala kita bisa memaksimalkan kegiatan kita, permintaan kita, ibadah kita di bulan Desember, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang saleh. Sehubungan dengan hadis di atas, pada kali ini kami akan menyampaikan tema yaitu 5 tanda orang yang soleh. Kaum muslimin jamaah sholat rahimakumullah, alangkah berbahagianya manakala kita mendapat yaitu tanda orang yang soleh. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah tanda orang yang soleh itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan pada kita agar kita semuanya sebagai orang muslim menjadi orang yang soleh. Firman Allah di surat Ali Imran ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran dan segera berbuat kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Dari di atas setidaknya ada 5 pelajaran agar kita menjadi orang yang soleh. Yang pertama adalah yu'minuna billah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata iman kepada Allah adalah kata kunci untuk meraih yaitu kebahagiaan, untuk meraih ketaatan, untuk meraih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan yang kita miliki, kita akan menjadi kuat. Dengan iman yang ada dalam hati, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam lembah yang sangat indah ini. Karena apa? Ketika kita memiliki iman, ketika disebut asma Allah, hati kita selalu bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu yatadum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dunia orang yang beriman adalah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya, dan ketika disebutkan ayat-ayatnya bertambah imannya. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma yunfiqun, yaitu orang yang mendirikan salat dan memberikan sebagian hartanya dia infakkan. Untuk itu ketika kita beriman kepada Allah, mari kita jaga iman kita. Jadidu imanakum, jaga imanmu, niscaya Allah akan menjagamu. Manakala kita memiliki iman dan iman kita jaga, insya Allah akan menjaga diri kita. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun tanda yang kedua yaitu wal yawmil akhir, yaitu iman kepada hari akhir. Kita tahu bahwa hidup ini di dunia tidak selamanya. Suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal hidup di alam rahim,
mulai hidup di dunia, kemudian hidup di barzakh, kemudian hidup di hari kiamat, di akhirat, yang di situ hanya dua pilihan. Kita nanti termasuk orang yang beruntung atau yang rugi, orang yang bahagia atau yang sengsara, kita masuk surga atau neraka. Itu adalah pilihan. Jika manakala kita memiliki keyakinan bahwa setelah kehidupan di alam dunia ada alam akhirat, maka itu sebelum kita menuju ke alam akhirat, mari persiapkan diri kita untuk apa? Berlomba-lomba, yaitu mencari bekal kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataka wadal akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari oleh kebaikan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Dengan demikian maka kita lebih mengutamakan kehidupan akhirat, maka kehidupan dunia akan kita peroleh. Tapi manakala kita lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka kehidupan di akhirat tidak akan kita peroleh. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada bentar yang ketiga agar kita menjadi orang saleh adalah ya'muruna bil ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan. Jadi tugas dan tanggung jawab mengajak kebaikan bukan tergantung pada ustadz, guru, kiai, ulama dan sebagainya, tapi kita semua ada memiliki tanggung jawab untuk apa? Mengajak kepada kebaikan. Karena apa? Manusia dilahirkan untuk manusia untuk apa? Memberikan, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sehingga kalau kita mau dan mampu dengan tupoksi kita sendiri, maka kita akan mendapat yaitu predikat khairul ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia untuk apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Untuk itu manakala kita mempunyai kemampuan untuk menyampaikan kebaikan, mari kita ajak saudara kita untuk berbuat baik. Dengan demikian, maka tanda orang saleh yang keempat adalah hubungannya dengan mencegah kepada yaitu kemungkaran. Kita tahu bahwa kemungkaran yang ada di sekitar kita ini, bahkan di dunia ini, memang kemungkaran adalah salah satu perbuatan manusia yang merusak yaitu tatanan dunia ini. Banyak sekali kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan manusia itu sendiri. Banyak musibah datang silih berganti. Karena apa? Karena manusia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi berkah, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan aku turunkan barokah dari langit dan bumi. Tetapi kenyataannya banyak orang-orang yang tidak bertakwa, banyak orang-orang yang tidak beriman. Padahal kalau kita lihat kandungan alam di Indonesia ada luar biasa sekali, tapi mengapa barokahnya tidak turun sehingga bencana bertubi-tubi? Allah mengingatkan kita bahwa musibah yang Anda alami ada karena perbuatan kita sendiri. Untuk itu ketika ada musibah, mari kita segera untuk mengadakan yaitu evaluasi kita, muhasabah diri kita. Apakah selama ini amalan kita banyak salahnya atau solehnya? Kalau banyak solehnya kita pertahankan, jadi kalau banyak salahnya kita buang dan kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita ajak diri kita untuk senantiasa tampil di depan, yaitu apa? Mengajak kepada hal yang ma'ruf, mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, sehingga kita mendapat predikat yaitu umat yang terbaik. Muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun yang keempat, yang kelima adalah wa yusarimuna bil khairat, yaitu bersegera di dalam kebaikan. Kita tahu bahwa salah satu perintah agar kita menjadi orang yang saleh adalah untuk bersegera, yaitu melakukan suatu kebaikan. Orang Islam yang dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan nafsi, golongan yang menganiaya diri sendiri. Yang kedua adalah muqtasid, pertengahan. Dan yang ketiga adalah sabiqul khair, yaitu orang yang menjadi pelopor, menjadi promotor di dalam kebaikan. Hingga manakala kita menjadi promotor dalam kebaikan, menjadi pelopor dalam kebaikan, maka kita termasuk yaitu sabiqul khair, yaitu orang segera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hingga orang yang sabiqul khair ini adalah amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukannya.
Berbeda dengan orang yang nafsi, yaitu amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Tapi kalau sabiqum muktasid adalah antara amal kebaikan dan keburukan adalah sama atau hampir sama. Untuk itu ketika ada kebaikan di sekitar kita, mari kita ikut berpartisipasi walaupun hanya ya katakanlah satu tetes air ya untuk membuat kebaikan, insya Allah Allah akan menerimanya. Maka dari manakah kita senantiasa berbuat baik, senantiasa bersedekah, maka setiap apa yang kita sedekahkan Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah harta, Allah menggantinya dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah menggantinya dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti yaitu dengan ayat muda. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Setiap istighfar adalah sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tahlil sedekah, dan setiap tasbih adalah sedekah, dan setiap perbuatan baik adalah sedekah. Untuk itu, manakah kita memahami ini, mari kita segera untuk selalu berbuat baik. Wa yusari'una fil khair, mari dan bersegera untuk berbuat baik. Dengan demikian manakala kita memiliki 5 tanda ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang soleh. Muslimin jamaah sholat warahmatullah, itulah intisari daripada khutbah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkan dan mengumpulkan kita bersama keluarga berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu laka fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin.